Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sudah per Jumat sekarang. Tiap Jumat kajian fikihnya. Baik, kita masuk ke faslun. Wal matruku minas sholati thalathatu asya. Fasal perkara-perkara yang tertinggal di dalam sholat itu ada 3 perkara. Saya ulangi lagi, perkara yang tertinggal, al-matruk, perkara yang tertinggal di dalam sholat itu ada 3 perkara. Yakni fardun, ketinggalan atau kelupaan perkara fardu. Yang kedua wasunnatun, tertinggal atau kelupaan perkara sunnah. Yang ketiga wahayatun, tertinggal atau kelupaan perkara sunnah hayah, sunnah yang ringan. Jadi sunnah itu dibagi 2. Ada min ab'adis sholah, ada sunnah ab'ad, sunnah yang sangat ditekankan di dalam sholat. Ada min hayati sholah, sunnah yang ringan saja di dalam sholat. Nah, kadangkala kita terlupakan atau tertinggal perkara fardu, atau yang kedua tertinggal perkara sunnah yang ab'ad, yang ditekankan, dan yang ketiga tertinggal perkara yang sunnah yang ringan. Nah, bagaimana sikap hukumnya, tindak lanjut fikihnya kalau ada yang terlupa di dalam sholat? Di sini yang pertama fal fardu, adapun tertinggal perkara yang fardu, la yanubu anhu sujudus sahwi, perkara yang fardu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Saya ulangi, perkara fardu kalau lupa atau tertinggal tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi. Tapi yang benar, apabila dia ingat ternyata ada yang kurang dari rukun sholatnya, dari fardu sholatnya, wa zamanu qaribun, waktunya masih dekat, maka atabihi, dia wajib mendatangi kembali sholatnya, alias melanjutkan, menambah yang kurang tersebut. Wabana alaihi, membangun sholat kembali, tapi tidak perlu mengulang dari awal apa yang kurang saja tadi. Misalnya rakaat, nambah rakaatnya. Membangun sholatnya wasajadali sahwi, tapi tetap di akhirnya diakhiri dengan sujud sahwi. Itu ketentuannya. Saya bacakan dulu keterangannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 1169, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, salat binan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat bersama kami Nabi, Zahra awil asra, entah itu salat zuhur atau salat asar. Dikira-kira pokoknya salatnya siang, antara zuhur atau asar.
Karena sholatnya 4 rakaat sama-sama disirkan dibacanya. Fasallama, Nabi mengucapkan salam. Faqala lahu Dzul-Yadain, berkata kepadanya Dzul-Yadain. Kata Dzul-Yadain ini menyapa Nabi. Nabi sholat zuhur atau asar, salah satu di antaranya. Nabi salam itu cuma 2 rakaat, Pak. Enggak nyampe 4 rakaat gitu. 2 rakaat salam. Nabi kemudian keluar. Ditegur oleh Dzul-Yadain, "Ya Rasulullah, engkau lupa atau engkau sengaja mengqashar salatmu?" Maka Nabi menjawab, "Aku enggak lupa dan aku sedang tidak mengqashar salat." Berarti kata Dzul-Yadain, engkau lupa ya Rasul, karena salatmu cuman 2 rakaat. Maka kemudian fasholat rakaataini, Nabi salat 2 rakaat. Bana ala sholah, membangun sholat kembali, Pak. Nabi balik lagi ke tempat sholat, sholatnya nambah 2 rakaat lagi. Kemudian tsumma sajada sajadatain, beliau sujud 2 kali sebelum salam, sujud sahwi. Jadi Nabi pernah lupa. Jadi kalau bapak-bapak jadi imam lupa, nggak perlu malu, karena Nabi pun pernah lupa. Jadi bukan aib lupa itu. Sesuatu yang dikerjakan, tidak dikerjakan atau terlanggar karena lupa, itu dimakfukan, itu dimaafkan. Sama kayak imam lupa takbir 7 kali waktu sholat Idul Fitri. Mulai orang nggak pernah belajar fikih ngegosip, rusak sholat kita hari ini. Ngapa rusak, Kang? Imamnya nggak takbir 7 kali. Lu apanya yang rusak? Nggak rusak sholatnya kok. Imamnya nggak takbir 7 kali dalam sholat id, nggak rusak sholatnya. Wong dia lupa. Dan itu bukan rukun pula kan. Yang penting dia takbiratul ihram. Jadi jangan nganggap rusak gitu maksudnya. Ini pentingnya kita belajar fikih, mana yang dianggap merusak, mana yang tidak. Ini perkara kalau lupa rakaat jelas, itu perkara rukun. Dia nggak boleh langsung sujud sahwi saja. Harus dibangun dulu sholatnya. Yang saya belum ketemu itu orang sholat lupa membaca Fatihah, nggak ketemu kayaknya ya Pak ya. Nah, kali udah stres juga lah nggak baca Fatihah. Nggak mungkin lah nggak lupa membaca Fatihah, itu nggak mungkin. Jadi ada pasti kalau membaca Fatihah. Tapi yang sering itu rakaat yang kurang. Jadi kalau kita tahu itu kurang, maka kita wajib menambah lagi. Jadi cara nambahnya takbiratul ihram lagi. Kadang keluar nih, sholat tadi baru 2 nih, kurang 2 lagi. Balik ke sholat, pakai takbiratul ihram lagi, baca Fatihah saja, menyempurnakan sholat sebagaimana sholat biasa, tapi cuman menyempurnakan sisanya saja. Tapi perlu diingat, sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Lah apa gunanya sujud sahwi itu? Wong kita sudah nambah rakaat. Gunanya menyambungkan 2 rakaat yang terputus tersebut. Jadi bahasanya minta maaf ya Allah, tadi kecepatan salamnya. Jadi sujud sahwi itu cara kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya yang ketiga, wasunnah, tertinggal perkara sunnah. Jadi yang tinggal ini bukan wajib tapi sunnah. Ketentuannya begini, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Jadi nggak perlu diulang. Orang yang tertinggal perkara sunnah itu sholatnya nggak perlu diulang. Misalnya orang lupa duduk tasahud awal, dia nggak perlu ujuk-ujuk duduk kembali dan mengerjakan tasahud awal. Atau sholat isya nih, rakaat kedua nggak tasahud awal, nggak perlu mengerjakan tasahud awalnya di rakaat ketiga, nggak perlu. Bablasin aja sholatnya. Jadi nggak perlu mengulang dianya. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha. Tapi sunnah ab'ad itu diganti dengan sujud sahwi. Keterangannya begini. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 1166 dan Sahih Muslim 570. Disebutkan dari Abdullah bin Juhainah radhiyallahu an, dia berkata,
Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Salatnya pas di 2 rakaat. Qama minas natain minadz zuhri. Beliau berdiri pada 2 rakaat di salat zuhur. Mestinya beliau duduk kan? Beliau berdiri. Tsumma qama falam yajlis. Di 2 rakaat salat zuhur itu beliau berdiri, enggak duduk tasahud awal lagi. Langsung berdiri saja. Faqaman nasu ma'ah. Orang-orang kemudian ikut berdiri bersama Nabi. Nyusul berdiri juga. Pikir sahabat kan, Nabi nggak mungkin salah. Ya, Nabi berdiri aja lah, nggak usah pakai subhanallah gitu. Mungkin sholat zuhur memang kayak gitu, sekali-kali boleh nggak tasawuf awal. Siapa yang nyangka Nabi salah, Pak? Nggak mungkin kan? Nabi melakukan kesalahan, pikir mereka begitu. Falam yajlis, beliau tidak duduk. Orang-orang ikut berdiri bersama Nabi. Falam qada sholatahu wa nazarna taslimah. Ketika beliau menjelang menyelesaikan sholatnya, orang-orang menunggu salam beliau. Kok nggak salam Nabi? Rakaat ketiga, rakaat yang keempat, tasahud akhir. Nah kira-kira waktunya salam, Nabi nggak salam. Orang-orang menunggu salamnya. Tapi kabar beliau bertakbir qabla taslim, sebelum salam. Fasajada sajadatain. Beliau kemudian sujud 2 kali. Nah, sujud sahwi itu sujud 2 kali. Wahwa jalis, kemudian beliau duduk, tsumma salam, lalu beliau salam. Ini Sahih Bukhari Muslim. Ternyata Nabi pernah lupa tasahud awal. Nah kaifiyah fikihnya, kalau lupa tasahud awal, nggak usah balikin duduk lagi Pak, bablasin aja rakaat yang ketiga. Saya bacakan dulu keterangannya. Riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 1208 dan Sunan Abi Daud nomor 1036. Anil Mughirah, dari Mughirah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum min rak'atain falam yastatimma qa'iman falyajlis. Apabila kalian berdiri pada 2 rakaat, kata Nabi, berdiri pada 2 rakaat. Ini kayak angka pilkada ini Pak ya. Berdiri pada 2 rakaat. 1, kalau 3 begini ya. Nah, biar kelihatan semua di videonya. 1, 2, 3 metal ya. Jadi ketika berdiri pada 2 rakaat, kata Nabi, falam yastatimma qa'iman. Tapi belum sempurna berdiri. Belum melewati batas ruku. Nah, patokan ulamanya begitu. Belum melewati batas ruku. Belum sempurna berdiri. Falyajlis. Dia boleh balik duduk lagi. Boleh balik duduk lagi. Sebaliknya, fa'idas tatamma qa'iman falayajlis. Tapi kalau sudah sempurna berdiri, sudah melewati batas ruku, maka falayajlis. Janganlah dia balik duduk lagi. Wa yasjudu sajadatain. Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Ya, ini sujud sahwi tersebut. Jadi patokannya begitu, kalau imam lupa di 2 rakaat tidak tasawuf awal langsung berdiri. Kalau masih dekat ke duduk, masih belum melewati batas ruku', makmum mengingatkan subhanallah, makmum mengingatin, imam boleh duduk lagi. Tapi kalau sudah kadung berdiri, imam jangan duduk lagi. Makmum jangan marah, "Hoi imam, duduk dulu." Jangan marah Pak. Ikut saja imam, makmumnya kepada imamnya. Kemudian tapi ada imam yang grogi. Udah kadang berdiri, subhanallah kata makmum, karena grogi duduk lagi imamnya. Namanya imam grogi kan? Bukan dia nggak tahu hukum, tahu dia kalau nggak boleh duduk lagi, saking groginya, takut diteriakin makmum, "Oi imam, duduk dulu." Takut diteriakin, makanya balik duduk lagi. Jadi fikih itu nggak bisa Pak, hanya imam saja yang paham, nggak bisa. Jadi imam sama makmum harus matching, harus paham, biar nggak jadi ribut. Ya kayak tadi itu kan, yang saya contohkan, imam lupa takbir Idul Fitri Idul Adha yang 7 kali.
Imam itu bukan sengaja melupakan, ekspektasinya tinggi. Coba orang kalau mau jadi imam 5 waktu aja biasa aja, tapi kalau imam sholat id, apalagi di lapangan, diingat-ingat sepanjang jalan. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir, rakaat pertama 7 takbir, terus diingat. Begitu ngimamin sholat lupa, karena saking groginya itu. Terus makmum dari belakang, subhanallah, rame, bingung imam, apalah yang lupa gua ini ya. Subhanallah, tambah lupa, subhanallah. Oi imam takbir, ribut di lapangan, Pak. Enggak perlu lah. Wong takbir 7 kali itu bukan sunnah abad kok, hanya sunnah yang ringan saja. Jadi seandainya orang sholat idnya sama kayak sholat subuh 2 rakaat, sah sholat idnya, nggak apa-apa. Ya namanya dia lupa atau terlalaikan dari itu semua. Baik, yang berikutnya wal hay'ah, sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah ini sunnah yang ringan. Jadi kalau kita lupa sunnah hay'ah, sunnah yang ringan, tidak perlu sujud sahwi dan tidak perlu mengulangi lagi. Di sini dikatakan la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Tidak perlu mengulanginya lagi ketika dia sudah tertinggal. Wala yasjudu lisahwi anha, dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Orang sholat nggak baca doa iftitah, nggak perlu sujud sahwi. Itu sunnah yang ringan. Orang sholat tidak membaca surah ba'dal fatihah, surat-surat setelah fatihah, nggak perlu diganti sujud sahwi. Udah kadang ngeruku ya ruku saja. Jadi bukan sebuah kesalahan tertinggal perkara sunnah. Bahkan kadang-kadang Pak, di waktu yang mepet, qomat sudah mau ditegakkan, misalnya 2 menit lagi qomat nih, kita boleh sholat itu membaca fatihah saja, rukunnya saja, enggak membaca surat, boleh, enggak apa-apa. Subhana rabbil azimnya sekali saja boleh, subhana rabbil a'la sekali saja boleh. Rabbighfirli warhamni, baca aja Rabbighfirli 3 kali cukup. Sekali juga boleh, asal tumakninah dia. Karena tumakninahnya rukun sholat soalnya. Makanya jangan heran kalau ngeliat orang sholat kok cepet banget, berarti dia singkat sama dia. Apalagi qobliyah Jumat kan. Saya kalau qobliyah Jumat tak singkat, baca Fatihah saja. Saya nggak enak, sholat belum selesai, muadzin sudah innallaha wa malaikat. Nah, saya belum apa-apa, ngap rasanya itu mau naik mimbar, mau khutbah dia sudah kode. Kita belum selesai sholat sunnah, dia sudah kode tuh mau menaikkan khotib ke mimbar. Makanya saya kalau sholat qobliyah Jumat itu paling cepat, ngalah-ngalahin yang lain. Karena saya persingkat bacaannya. Saya nggak mau ngap, ngeburu muadzin. Nah kemudian yang berikutnya, wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaat. Barang siapa yang syakka, syakka itu ragu-ragu tentang jumlah hitungan rakaat sholat, bana alal yakin, pilihannya pilih yang paling diyakini, bangun yang paling diyakini. Ini lupa, ini sholatnya udah 3 rakaat atau baru 2, sudah 4 rakaat atau baru 3. Kalau sholat berjamaah enak Pak, kalau jadi imam kan pasti makmum mengingatkan. Begitu kita duduk tasawuf akhir, subhanallah, kata makmum, bener nih kurang 1, berdiri aja kan. Dan itu nggak perlu sujud sahwi, nggak perlu. Karena ngapa, kan udah diingetin, udah berdiri lagi. Yang repot itu kalau makmum sama imam lupa semua. Imam ini udah 3 atau 4, imam duduk aja. Tunggu-tunggu sama imam, udah tasahud tuh imam Pak. Nggak lupa nih kayaknya, bener nih 4. Tiba-tiba tasawuf udah mau selesai, ada makmum 1 nyeletuk, subhanallah. Oh ternyata kurang, berdirilah imam ke rakaat yang keempat. Habis sholat imam balik ke belakang. Kok kalian nggak ngingetin saya yang depan-depan ini? Sholatnya kurang? Iya kami juga lupa imam, katanya, ragu-ragu. Nah yang paling belakang bapak-bapak, kok sampean tahu kalau rakaat saya kurang? Iya kata dia, berarti sampean hebat, paling khusyuk sholatnya. Apa resepnya? Kata dia, saya ini punya toko 4. Ini rakaat pertama saya ingat toko pertama sama isi-isinya gitu. Rakaat kedua ingat toko kedua sama isi-isinya. Rakaat ketiga juga begitu. Nah, saya belum ingat rakaat yang keempat, belum ingat toko keempat, kok sudah duduk tasawuf akhir. Nah, kurang nih sholatnya nih.
ternyata dia tambah nggak khusyuk lagi ya Pak ya. Salatnya bias golim minat dunia, bercampur dengan urusan dunia. Jadi kalau imam lupa, makmum juga ragu, sama-sama ragunya, maka tetap sujud sahwi. Cuman yang disunahkan sujud sahwi hanya imam saja. Kalau ragu-ragu tentang jumlah rakaat, sama-sama ragu-ragu. Imam sudah nanya ke makmum, kira-kira Pak Makmum misalnya, sholat kita tadi kurang nggak rakaatnya? Nggak tahu kata makmumnya, ngeblank semua. Nah, imamnya sujud sahwi 2 kali. Makmum ndak apa-apa, ndak sujud sahwi. Nah, jadi kita bana alal yakin, pilih yang paling diyakini. Kalau yakinnya 3 ya pilih 3, yakinnya 4 pilih 4, yakin 1 pilih 1, yakin 2 pilih 2. Kayak pilkada juga begitu. Pilih yang diyakini Pak, nggak usah riwe-riwe lah kita ini. Coba ngapa ribut gara-gara pilkada? Kan salah kan? Wong itu urusan duniawi. Kita ini urusan akhirat itu lain. La ilaha illallah, sama-sama di surga. Nggak usah mendelik-mendelian, beda pilihan. Nggak usah main ancam-ancaman. Saya sering menyampaikan begini. Yang jadi wali kota silih berganti. Yang jadi gubernur berganti. Yang jadi presiden berganti, tapi tetangga nggak pernah ganti. Betul nggak kira-kira? Jadi kita lebih hargai hubungan bertetangga daripada persoalan politik. Karena itu ujian manusia lah. Baik, pilih yang paling diyakini, wahwal akal. Yang paling utama, pilih yang paling sedikit hitungannya. Ya nomor 1 yang menang nih berarti ya. Paling sedikit hitungannya. Pokok jadi pilkada sih kita. Wahwal akal, pilih yang paling sedikit hitungannya. Jadi kalau kita ya ragu 3 apa 4, pilih nomor 3. Ragu 1 atau 2, pilih nomor 1. Ya, sholat rakaat Pak. Jangan sampai salah pikiran. Subhanallah. Ini rakaat sholat. Nah, baru kemudian wasujudul sahwi, wasujudus sahwi sunnatun. Dan sujud sahwi sujud sunnah. Wasajada li sahwi, lalu sujud sahwi. Wasujudus sahwi sunnatun, hukum asal sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Hukum asal sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Wa mahalluhu qablas salam, dan tempatnya adalah sebelum salam. Sujud sahwi 2 kali. Baik, demikian kita buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung. Ya. Ya. Salam ya. Salam pertama itu rukun sholat. Itu masuk dalam kategori rukun qauli, rukun ucapan, wajib diucapkan salam pertama itu, nggak boleh mingkem berarti. Salam kedua hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Jadi assalamualaikum warahmatullah pertama itu wajib rukun salat. Assalamualaikum warahmatullah kedua itu hukumnya sunnah. Nah, bagaimana kaifiat mutaba'ah, ikut imamnya. Jadi kalau imam salam pertama, selesai salam pertama baru kita mengerjakan salam. Kalau imam begini, assalamualaikum warahmatullah, selesai imam kita baru nyusul salam, agar tidak mendahului imam. Dan disunahkan bagi imam untuk menyegerakan salam yang kedua. Di assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, segera, jangan dikasih jarak. Karena kalau imam salam keduanya itu berjarak, biasanya makmum duluan Pak. Apalagi makmumnya anak-anak. Imamnya lama, assalamualaikum warahmatullah, lama. Anak-anak duluan ke kiri. Salam ke kiri, tabur mereka. Makanya salamnya jangan lama-lama. Itulah sebabnya tidak sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada kesunahan memperpendek salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu maksudnya. Agar dia bersambung, agar ketika keluar dari salat, makmum tidak mendahului imam. Begitu caranya. Jelas ya? Atau masih yang mau ditanyakan? Tanyain lagi Pak. Oh gitu maksudnya ya. Seandainya kalau untuk tasawuf akhir
seandainya makmum masih menyelesaikan bacaan, makmum berjeda, tertinggal dari imam tidak apa-apa. Tapi hanya di salam saja. Untuk yang lainnya tidak boleh. Misalnya makmum sedang menyelesaikan baca doa. Doa berlindung dari Dajjal itu. Misalnya ada imam kan nggak pakai doa itu tuh. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Imam langsung salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi si makmum ini baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena makmum berdoa agak lama, dia tertunda dari salam imam. Tidak segera nyusul. Apa itu boleh? Ya, tidak mengapa. Itu tidak merusak sholat sama sekali. Jawabannya. Tapi yang lain nggak boleh, Pak. Makmum belum selesai membaca surat. Imam sudah ruku' misalnya. Makmum kemudian lama belum langsung ruku'. Itu tidak boleh. Kalau imam ruku', makmum harus langsung nyusul ruku'. Karena kalau tidak, imam i'tidal, makmum baru mau ruku', batal sholatnya. Jadi tertinggal dari imam, dalam kitab Safina disebutkan tertinggal dari imam 2 rukun fi'li, batal sholat. Jadi wa takhallufi bi imamihi ana imamihi bi ruknaini fi'liyain. Tertinggal dari imam 2 kali rukun fi'li. Tertinggal dari imam 2 kali rukun fi'li, batal sholat. Jadi kalau kita belum selesai, termasuk belum selesai Fatihah. Karena ada imam itu sekilit. Lagi bacaan sholat isya maghrib panjang dia bacanya, Pak. Begitu sholat zuhur pendek banget dia bacanya. Tahu-tahu udah Allahu Akbar. Sekilit nih imam. Tapi nggak usah ngomong sekilit, nggak usah. Sekilit dia ruku. Sedangkan kita Fatihah baru setengah, nggak usah diselesaikan. Karena kita bukan sengaja meninggalkan Fatihah, maka langsung ruku bersama imam. Karena kalau tidak kita lakukan, khawatir imam segera i'tidal. Begitu imam sami Allahu liman hamidah, kita baru mau ruku, ingat batal salat. Ulang dari takbiratul ihram lagi. Begitu. Jadi mendahului imam 2 kali rukun fi'li atau tertinggal dari imam 2 kali rukun fi'li itu membatalkan sholat. 2 kali rukun fi'li itu gerakan anggota tubuh. Itu sudah tertinggal ruku, tertinggal i'tidal namanya. 2 kali tertinggal kan, berarti dia batal sholat. Jangan dibiasakan. Tapi kalau yang akhir tidak masalah. Karena tidak ada lagi rukun fi'linya. Begitu. Baik, masih ada? Ya, Pak. Mana dulu? Yang dekat dulu silakan. Silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Imam membaca surat, tapi Fatihahnya pas ya, Pak ya? Fatihahnya pas, membaca suratnya ada yang kurang. Ujungnya ya, Pak. Ya masih sah sholatnya. Tapi kasih tahu imamnya kurang gitu. Biar yang imam berikutnya yang enggak mengulangi lagi. Kan malu kita. Kata orang, ada tamu datang, masjidnya mah enggak tanggung-tanggung, megah, tapi imamnya kayak gitu. Wah, kan enggak enak diomong orang. Sama kayak orang mimpin yasin tahlil. Jangan yang belepotan yang mimpin yasin tuh. Karena kalau yang belepotan mimpin yasin yang nggak seneng yasinan, pasti ngegosip, Pak. Apa yasinan kayak gini? Udah bid'ah bacanya belepotan misalnya, Pak. Makanya yang paseh-paseh itu yang mimpin yasinan itu, biar nggak dinyinyir orang gitu. Udah kita dibid'ahkan orang gitu ya. Yang mimpin juga kayak gitu modelnya. Jadi termasuk mimpin doa tahlil, kadang belepotan mimpinnya itu. Kalau nggak mau panjang-panjang, pendek jadilah. Tanyalah sama jamaah tahlilan itu, seneng doa panjang apa doa pendek? Pasti doa pendek semua. Karena pegel, Pak. Amin amin, amin amin. Lama-lama lemes aminnya itu, pegel juga akhirnya turun. Tadi tangannya tinggi nah, turun, akhirnya sampai bawah. Karena kelamaan, makanya kalau doa itu sendiri boleh panjang. Tapi kalau berjamaah buat proporsional.
Balik lagi bahwasanya bacaan surat yang salah tidak merusak sholat, sah sholatnya. Tapi walaupun rusak, salah, itu tanggung imam, bukan tanggung makmum. Makanya ya ummu qauman aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang jadi imam itu yang paling aqra, yang paling baik bacaannya. Aqra di sini bukan cuman tajwidnya, kalau bisa lagunya juga bagus. Jadi imam itu makin qori, ahli baca, paling lebih bagus. Kita kan kalau yang jadi imam itu qori, yang pintar ngaji, menyentuh hati kan? Nyentuh hati. Nggak apa-apa Al-Hidayah ini kalau mengebuan imam. Ya cari yang lulusan pondok gitu. Yang tahfiz gitu ya Pak. Yang lagunya bagus. Atau qori lah, qori. Suruh jadi imam. Tapi digaji, jangan gratis. Imamnya digaji. Uang di Arab itu gaji imam 200 juta sebulan. Imam Al-Hidayah berapa ya? Subhanallah. Enggak apa-apa orang gunanya uang infak itu begitu. Yang kalau dia jadi imam kan makmum itu semangat gitu ke masjid. Bapak aja udah lemes banget, lagi lemes kan, ke masjid males. Tapi ingat imamnya si Anu gitu. Suaranya menyentuh hati kan jadi semangat ke masjidnya. Jadi makanya imam itu posisi mulia tersendiri. Walaupun memang belum biasa lah di Indonesia. Tapi udah mulai masjid-masjid membiasakan ada imam khusus dalam sholatnya. Tapi imam terbaik adalah yang dia menyesuaikan diri kepada makmum. Jangan sampai imam maunya A, makmum maunya B. Karena rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang jadi imam suatu kaum, sedangkan makmumnya benci semua sama dia, imamnya itu nggak diterima sholatnya. Jadi imam itu harus yang disukai makmum, Pak. Nggak boleh yang bikin enek makmum, nggak boleh. Jadi imam makmumnya enek semua masuk imam. Jangan jadi imam. Harus yang disenangi oleh makmum. Harus begitu dia. Bukan dibalik. Gua imam, lu mau apa? Ikut gua. Nggak boleh. Hukum asalnya nggak begitu. Justru imam yang harus mengakomodir makmum. Baik, yang berikutnya yang kedua tadi, apa tadi? Nguap, menanggaru-garu. Nah itu kerjaan setan tuh, setan. Jadi orang yang kalau dalam sholat garuk-garuk nguap, saya sarankan diruqyah itu Pak. Diruqyah, benar itu diruqyah. Itu ada masalah dalam dirinya. Jangan-jangan ada jinnya. Kalau orang ada jin dalam tubuhnya, atau pakai susuk, pakai khodam, pakaian yang sengaja ditaruh ya, atau kena guna-guna, itu gatal semua memang. Kalau ngaji gatal, sholat gatal. Nah, ingat tadi kalau yang sholat gatal. Ruqyah Pak. Gatal-gatal, dikit-dikit angop, nguap. Kata Nabi kalau ada orang nguap, apalagi dalam sholat, setan tertawa terbahak-bahak. Jadi komedi. Kalau kita kan nonton Sule ketawa, nonton stand up komedi ketawa. Nah setan nonton Sule enggak ketawa, enggak dia. Nonton Tukul Arwana enggak ketawa. Tapi nonton orang sholat nguap, ketawa dia Pak. Terpingkal-pingkal ketawanya. Jadi setan itu punya hiburan. Hiburannya adalah orang yang sholat nguap. Apalagi nguapnya kayak mulut naga itu. Wah. Karena ada yang nguap gede banget itu. Mana enggak ditutup lagi. Jadi kalau laler masuk langsung keselak laler dia. Jadi nguap itu harus ditutup, angop itu harus ditutup. Usahakanlah ditahan kalau di dalam sholat. Dan kemudian jangan menggaruk-garuk. Termasuk begini, dikit-dikit ngusap muka. Dikit-dikit ngusap muka kan ada ya? Apa sih? Dikit-dikit ngusap muka. Dikit-dikit ngusap muka, ketekas-ketekus, goyang-goyang. Wal amalul kasir itu bisa membatalkan sholat. Karena salatatin harakatin mutawaliyatin, 3 kali gerakan berturut-turut saja membatalkan sholat. 3 kali gerakan berturut-turut. Wal amalul katsir, terlalu banyak gerakan dalam sholat juga membatalkan sholat. Jadi begitu. Silakan Pak. Apakah membatalkan sholat bagi seorang imam yang bacaannya itu makhluknya tidak sempurna alias salah? Lalu apa konsekuensinya sebagai makmum? Apakah mubarakah atau menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya sendiri? Iya. Ketika imam rusak bacaan, kalau tidak sempurna tuh masih ada setengahnya ya, atau rusak makhrajnya. Rusak makhrajnya itu memang keluarnya udah nggak pas, keluarnya salah, keluarnya bukan pada tempatnya. Maka makmum lebih baik menyempurnakan bacaan Al-Fatihah pada dirinya. Tidak perlu mufaraqah, karena imam yang nanggung. Sekali lagi imam yang nanggung Pak, tidak perlu mufaraqah.
Jadi cukup menyempurnakan bacaan. Yang dosa imamnya aja, makmum nggak dosa. Tapi kalau sholatnya itu, misal contoh, tidak tumakninah, ngebut, itu harus mufaroqah. Nggak mungkin kita bareng imam kan? Jadi imam sholatnya ngebut, ruku nggak tumakninah, i'tidal nggak tumakninah, maka makmum mufaroqah. Berarti sholat sendirian makmumnya, tidak berjamaah. Jadi begitu. Silakan masih ada. Ya, silakan. Oh iya. Ya. Betul, betul. Iya. Jadi sujud sahwi ini tata caranya setelah tasyahud akhir, bahkan setelah sholawat, bahkan setelah berdoa, doa yang berlindung dari dajjal, Pak. Lalu kita takbir, Allahu Akbar, sujud. Nah, bacaannya ini tidak ada satupun nas dari Rasul yang menunjukkan langsung bacaan sujud sahwi. Ini loh, bacaan sujud sahwi itu tidak ada dari nasnya. Tapi jangan sampai kita mengatakan begini, enggak ada bacaan sujud sahwi. Itu beda. Cermati bahasa saya. Tidak ada nas yang secara langsung menunjukkan bacaan sujud sahwi. Nas itu berarti dalil ya, Pak. Tapi bukan berarti tidak ada bacaan dalam sujud sahwi. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan bacaan dalam sujud sahwi? Ya ulama yang mengajarkan kepada kita. Apa bacaannya? Basing. Basing, Pak. Ulama sudah mengatakan basing. Basing bahasa Arabnya apa? Basing, bebas. Enggak membaca juga enggak apa-apa. Enggak membaca juga enggak apa-apa. Sujud doang, enggak baca apa-apa. Atau kita mau isi dengan bacaan yang maktur. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, boleh dalam sujud sahwi itu. Subhanallah, 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 boleh. Lalu yang ketiga, sajadah. Wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bacaan sujud tilawah dimasukkan ke sujud sahwi, boleh. Lalu subhana man la yanamu wa la yashu, boleh. Subhanalladzi la yanamu wa la yansa, boleh. Enggak membaca boleh, bebas. Bapak-bapak apal yang mana tuh bacaan sujud sahwi? Silakan. Enggak apal semua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pakai itu aja. Bacaan sujud yang biasa. Yang penting sujudnya Allahu Akbar, duduk tumakninah. Enggak usah baca rabbighfirli warhamni, enggak usah. Duduk tumakninah. Sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu, 3 kali biar lebih lama tumakninah. Duduk lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tata cara mengerjakan sujud sahwi. Kalau sujud tilawah enak, ada bacaannya yang sudah Nabi ajarkan. Nah, termasuk sujud syukur. Sujud syukur itu enggak ada bacaannya. Kalau sujud tilawah wajib suci. Dia masuk dalam syariat, Pak. Ibadah muqayyad. Kalau sujud sahwi wajib suci dalam keadaan berwudu. Makanya kalau orang sujud sahwinya lupa sebelum salam, maka dia sujud sahwi setelah salam. Yang penting dia belum batal wudunya. Kalau batal wudu lagi. Tapi kalau sujud syukur enggak wudu enggak apa-apa. Sujud syukur itu. Makanya orang main sepak bola ngegol sujud syukur, nggak apa-apa. Entah kiblatnya kemana itu. Sama kayak orang di TV dapat hadiah TV, sujud di teras, kena telek lincung, Pak. Pas sujudnya nggak apa-apa, karena ekspresi syukur gitu. Kalau sujud syukur nggak wajib suci, tapi kalau tilawah, sujud sajadah dan sujud sahwi wajib suci dan menutup auratnya, sama seperti kewajiban sholat. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Boleh. Ngadepnya basing gitu ya. Oh ya. Iya. Memang enggak wajib ngadep kiblat. Yang penting baca bismillah.
Jadi menyembelih itu yang penting baca bismillah, tapi disunahkan. Menyembelih hewan itu menghadap ke arah kiblat, itu disunahkan. Jadi bukan hanya hewan kurban maksudnya. Hewan apa saja. Karena hewan itu disembelih dengan nama Allah. Maka arahkan ke arah kiblat. Dan jangan biasain nginjek ya Pak, nyembelih ayam itu. Ada nyembelih ayam diinjeknya. Itu ayamnya tersiksa. Makanya kalau nyembelih kambing, sapi itu saya setuju sama tukang jagal profesional. Dielus-elusnya dulu. Elus-elusnya dulu sampai dia nyaman betul baru digorok. Memang begitu. Karena ngapa? Kalau kambing disembelih dalam keadaan tersiksa, maka dia nyumpah, Pak. Waktu disembelih itu. Ya Allah, semoga yang makan daging saya kena darah tinggi semua, stroke sono. Subhanallah. Karena dia tersiksa. Makanya kalau orang nggak pintar nyembelih kan perengus ya. Kalau Pak Haji Samsul nggak ya, nggak perengus. Nggak ada yang mau makan sate nanti kalau perengus ya. Jadi mengapa perengus? Karena nyembelihnya itu hewannya terzolimi kemungkinan gitu. Jadi sebelah dia itu. Karena kita menzalimi, makanya disunahkan sebelum menyembelih kan hewan sembelihan itu dikasih makan yang enak-enak. Tuh ayam demennya apa? Jagung yang paling suka misalnya. Kasih jagung. Jangan nasi basi lagi gitu. Kemudian kambing sukanya apa? Rumput yang paling dia suka. Itu kasih. Sapi juga begitu. Nanti sehat dagingnya. Sehat dan tidak akan jadi penyakit. Kita ini kan orang Indonesia itu begini, Pak. Perspektifnya salah. Dianggapnya yang nyebabin penyakit itu makanan. Padahal mah bukan. Bukan makanan, bukan kambing yang bikin darah tinggi itu. Gimana orang Arab itu makan kambing satu orang bisa 2 kilo. 2 kilo loh makan daging kambing. Satu orang. Jadi perspektifnya salah. Jangan suka terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Nah pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya yang suka stroke bukan karena makan daging kambing. Karena cicilan sebetulnya. Cicilan, punya anak bandel, mantu gak sopan, stroke dia, yakin dah. Itu karena pikiran. Makanya orang Norwegia nggak pakai masker, Pak. Di Norwegia itu kalau pakai masker malah dicurigain orang. Zaman corona nih. Karena mereka tahu ilmunya. Masker itu nggak ngaruh nggak. Saya berani ngomong sekarang. Kalau dulu takut ditangkap sayanya. Masker itu nggak ngaruh. Yang agak ngaruh itu masker medis. Nah, masker medis. Tapi masker medis itu kelemahannya. Lewat 4 jam dipakai, dia bisa menyebabkan penyakit bagi pemakainya. Itu kelemahannya dia. Kalau masker kain yang kayak saya pakai ini, mana tadi ya? Masker kain tuh nggak ngaruh, cuman bikin ngap aja itu. Ya lama-lama bau jigong, bener aja. Lama-lama bau jigong. Apalagi bapak-bapak maraton pakai masker, bisa mati loh. Bersepeda pakai masker malah mati. Oh, ujung-ujungnya orang mati bukan karena corona, karena pakai masker, mati. Jadi kita perspektifnya itu nggak ngepas. Cuma kita ini kan terlalu panik aja sih sebenarnya ya. Terlalu dibuat, panik banget. Sebetulnya yang harus dilakukan itu adalah yang dikampanyekan tuh menjaga imunitas, bukan pakai masker aslinya. Menjaga daya tahan tubuh. Itu yang dinomorsatukan. Kalau daya tahan tubuh kita lemah, walaupun bapak-bapak pakai helm ini ke masjid, sholatnya tetap yakinlah kena corona. Karena daya tahan tubuhnya lemah sebetulnya. Jadi daya tahan tubuh itu faktor internal tubuh kita. Dan katanya faktor pertama meningkatkan imunitas tubuh itu hati yang bahagia. Makanya orang yang pikirannya tenang, hatinya bahagia, nggak punya beban, nggak akan kena corona. Itulah sebabnya mengapa orang gila yang telanjang di bypass nggak pernah kena flu aja, nggak pernah. Padahal dia hujan kepanasan. Karena orang gila nggak pernah sengsara. Kita aja ngeliatnya kasihan amat orang gila itu. Ya kita. Kalau dia mah enjoy aja, hujan seneng, panas seneng, debuan seneng, nggak ada masalah dia. Karena hatinya bahagia. Nah yang kedua imunitas itu adalah faktor makanan memang. Tadi maksudnya vitamin C gitu kan. Daripada bagi masker, aturan bagi vitamin C gitu. Ini saya bukan anti masker. Artinya Pak, orang yang sudah pakai APD lengkap pun masih bisa kena corona. Karena
faktor daya tahan tubuh. Dan makanya kita harus membahagiakan hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran kita bahagia, insya Allah kita tenang. Ini modal hidup. Makanya saya sering baca postingan Pak Haji Hamdan Salim ya. Pak Haji Hamdan Salim itu kalau postingan ngalah-ngalahin Mario Teguh loh Pak. Di Facebook. Allahu Akbar. Tapi bener, masuk akal itu, masuk akal. Makanya kita kalau sering baca postingan kayak gitu, seger, hidup ini seger gitu. Jadi kita nggak gampang marah, jadi segar, hidup bahagia gitu. Karena kan yang dicari dalam hidup kan bahagia, bukan banyak harta, betul kan? Orang banyak harta sumpek hidupnya ya banyak sebetulnya. Jadi kalau orang apa adanya, hidup bahagia, enjoy, enak, tenang hidup kita ini. Makanya laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak harta, banyak perhiasan. Walakinnil ghina ghanan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa kalian. Maka menurut saya ke depannya Indonesia harus punya program bukan menciptakan Indonesia yang sejahtera. Karena sejahtera itu ukurnya selalu materi sih soalnya. Selalu materi. Orang udah punya motor 4 aja masih merasa miskin Pak di Indonesia. Orang sudah punya mobil aja masih merasa miskin karena cicilan soalnya. Cuman yang kita cari ke depannya bukan Indonesia sejahtera, tapi Indonesia bahagia. Nah, ini yang kita cari. Karena orang bahagia, sedekah itu nggak sayang. Orang bahagia nolong tetangga nggak sayang. Orang bahagia nolong keluarga nggak sayang. Orang bahagia anak nolong orang tua nggak sayang. Kita jadi cenderung tolong menolong karena menyebar kebahagiaan satu sama lainnya. Jadi demikian. Saya ini karena ada jadwal lagi, nggak bisa isaan di sini. Mudah-mudahan sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di Jumat yang akan datang dalam materi fikih. Bapak-bapak kalau ada PR di rumah yang ingin ditanyakan ditulis saja di bawah pas pengajian. Seandainya pengajian kan takut lupa. Kemarin mau nanya apa ya? Boleh bertanya perkara fikih walaupun tidak sesuai dengan materi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.